bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki renungan pagi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, adapun yang menjadi nas renungan pagi kita terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saya bacakan demikian firman-Nya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus Yesus, masyarakat Kristen Tesalonika yang berasal dari yang bukan Yahudi, mereka ini bertanya, dan pertanyaan mereka ini dijawab oleh Paulus. Pertanyaan mereka adalah di sekitar, kemanakah orang Kristen yang sudah mati sebelum kedatangan Kristus? Nah, inilah pertanyaannya. Kemudian Paulus menjawab dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, bagi orang Yahudi, maka jika seseorang yang percaya meninggal dunia sesuai dengan pengakuan iman rasuli Kristen juga, maka mereka ini akan turun ke dunia orang mati, alam maut. Dunia orang mati dalam bahasa mereka itu disebut dengan Sheol, atau dalam bahasa Yunani Hades. Dan sering juga dikatakan bahwa Gehenna, ataupun sering juga disebut dengan istilah Bukit Hinnom, Bukit Hinnom. Jadi pergi ke Gehenna atau Bukit Hinnom. Jadi Bukit Hinnom ini menurut orang Yahudi adalah tempat penyembahan dewa Molok. Di sana dipersembahkan anak-anak yang masih kecil untuk dewa Molok. Dengan kata lain, Hades, Sheol, Gehenna ataupun lembah Hinnom ini mempunyai arti yang sama,
adalah gambaran tempat di mana sebelum manusia sampai pada penghakiman yang terakhir, di sanalah mereka terlebih dahulu menanti penantian orang yang sudah mati sebelum mereka masuk ke dalam penghakiman yang terakhir. Jadi gambaran Gehenna lembah Hinnom ini adalah gambaran yang menakutkan sesungguhnya. Namun ternyata saudara-saudaraku, jika kita mengamati juga apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang cerita Abraham dan Lazarus serta orang kaya, dan juga apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 23 ayat 43 pada seorang penjahat yang memohon padanya, maka pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi transit manusia yang sudah meninggal sebelum masuk ke dalam penghakiman yang terakhir disebut dengan Hades. Tapi ternyata kata Hades ini bukan hanya dalam pengertian menakutkan seperti Gehenna ataupun lembah Hinnom tadi, tapi Hades ini juga mempunyai arti yang lain, yakni Firdaus. Jadi Firdaus ini adalah gambaran hidup bersama dengan orang yang percaya seperti Abraham misalnya. Jadi rupa-rupanya manusia setelah meninggal dunia, mereka ini masuk ke dalam Hades, dan Hades ini mempunyai pengertian yang pertama adalah bagaikan lembah Hinnom adalah tempat yang menakutkan, penderitaan dan lain sebagainya, tapi juga berarti Firdaus dalam arti kata hidup bersama dengan orang yang percaya kepada Allah. Seperti Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini Paulus ingin menjelaskan bahwa jika orang Kristen itu meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam Hades dalam pengertian Firdaus, yakni mereka ini akan menanti bersama dengan orang yang percaya, seperti gambaran Lazarus dengan Abraham beserta dengan orang kaya. Yang satu tinggal di tempat yang disebut dengan Gehenna ataupun lembah Hinnom, namun Abraham bersama dengan Lazarus ini hidup di Firdaus, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi mereka ini hidup bersama dengan orang yang percaya. Nah, kemudian nanti setelah Kristus datang untuk kedua kali, maka di sanalah mereka dibangkitkan. Dalam arti kata tubuhnya itu akan dibangkitkan kembali bersatu dengan kehidupannya, dan dibentuklah sebuah kehidupan yang baru atau tubuh yang baru, dan mereka akan hidup di bumi yang baru bersama dengan Kristus. Mereka ini akan masuk ke dalam kerajaan Allah dalam pengertian di mana Kristus menjadi raja. Apapun yang dilakukan dalam kehidupan di kerajaan Allah ini adalah memberlakukan kehendak Allah dalam kehidupan yang baru. Demikian saudaraku yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk apa yang boleh kami renungkan, bahwa kehidupan setelah mati adalah merupakan masuk ke dalam Firdaus yang sudah disiapkan oleh Kristus bagi kami. Dan dari sanalah kami hidup bersama dengan orang yang percaya. Kemudian pada akhirnya nanti ketika Yesus datang, kami akan dibangkitkan sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang baru dan tubuh yang baru, dan hidup bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kemudian Bapa di surga, kami bersyukur untuk jemaat ataupun majelis jemaat yang ada di Cibubur. Bapa di surga, kami mohon supaya segenap umat-Mu yang ada di Runggun Cibubur ini tetaplah kiranya ada dalam ayuman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati semua aktivitas mereka dan juga pelayanan mereka, serta Engkaulah yang mendengarkan doa pergumulan mereka, sehingga dalam pergumulan kehidupan sehari-hari mereka itu tetap ada dalam perlindungan-Mu saja. Bapa di surga, ada beberapa juga di antara mereka yang ada dalam keadaan sakit. Kami mohon Bapa di surga supaya Engkau menyembuhkan mereka,
dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Dan juga pelayanan mereka, pendeta, penatua diaken, pengurus kategorial, dan juga guru-guru KKR, Tuhan yang memberkati mereka semua. Sehingga sekalipun dalam keadaan situasi yang seperti ini, mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.